21 negara Uni Eropa tertarik investasi di IKN mulai dari Italia, Polandia, Belgia. Untuk keberlanjutan IKN Nusantara, ini juga sudah sering saya sampaikan. Bapak Ibu, sekali lagi, tidak perlu ragu, tidak perlu bimbang. Karena apa? Payung hukumnya itu sudah jelas. Payung hukumnya sudah jelas. Loh, kurang apa lagi? Kalau ada yang masih belum yakin, kurang apa lagi? Nanti sampaikan, kurang apa lagi? Jadi sekali lagi, sudah tidak perlu lagi untuk dipertanyakan. We are observing carefully the idea of moving of capital, and of course we see many opportunities also for our Polish companies. Especially we have a lot of offer, and we are already talking with the partners, Indonesian partners. So this is why I'm very glad that Polish companies will come this year, October, November, to Indonesia, because there will be also a chance to talk about investments in new capital. Negara-negara mana saja yang sudah menyatakan minat untuk berinvestasi di IKN? Yang pertama adalah Uni Emirat Arab, yang kedua China, yang ketiga adalah kunjungan kami kemarin ke Korea, dan yang berikutnya adalah Jepang dan beberapa negara Eropa. Taiwan pun mau melakukan investasi lewat Foxconn dan sudah ketemu melapor langsung kepada Bapak Presiden. Jadi Ibu nggak perlu ada keraguan tentang apakah ada investasi di IKN atau tidak. Nggak perlu ada keraguan itu, Bu. Jadi saya lebih senang kalau kita sama-sama berkolaborasi untuk melakukan hal ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya dari berita terkini. Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara, Bambang Susantono, menyatakan ada 21 negara di Uni Eropa tertarik untuk berinvestasi di IKN. Ketertarikan tersebut terlihat dari hasil pertemuan Otorita IKN dengan perwakilan 21 negara dengan Uni Eropa. Ketertarikan tersebut terlihat dari hasil pertemuan Otorita IKN dengan perwakilan dari 21 negara Uni Eropa sebelumnya. Bambang menyatakan ketertarikan negara-negara tersebut akan ditindaklanjuti dengan serius. Upaya harapan pemerintah 80% pembiayaan berasal dari investor terpenuhi, kata Bambang dalam keterangan resmi di Jakarta Sabtu 3 November 2022. Deretan perwakilan negara UE yang tertarik. Dalam pertemuan tersebut, selain Bambang Susantono juga ada Wakil Kepala Otorita IKN Doni Rahajo dan Sekretaris Otorita IKN Jaka Santos. Sedangkan perwakilan dari Uni Eropa diantaranya berasal dari Italia, Polandia, Belgia, Hungaria, Rumania, Swedia, dan negara-negara lainnya. Otorita IKN sebelumnya mengungkapkan pemerintah Finlandia dan pemerintah Spanyol berminat untuk bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk terlibat dalam pembangunan IKN. Pemerintah kedua negara itu telah bertemu dengan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono untuk membahas kerjasama pembangunan IKN. Tak hanya negara-negara Uni Eropa, IKN juga menyambut baik negara-negara yang ingin bekerja sama membangun Nusantara. Dua negara lain yang sebelumnya menyatakan tertarik bekerja sama adalah Korea Selatan dan Arab Saudi. Lebih jauh, Bambang mengatakan pihaknya terbuka bagi investor manapun untuk bekerja sama dalam sektor tertentu. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR kini telah mengebut pembangunan secara masif di IKN. Mulai dari pembangunan kantor presiden, kantor kementerian, hunian untuk pekerja hingga jalan. Adapun pembangunan infrastruktur dasar ini ditargetkan rampung pada tahun 2024. Otorita IKN hingga tahun 2024 berfokus pada pengembangan wilayah di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP 1A untuk menjadi kota layak huni. Kota layak huni tersebut ditargetkan memiliki fasilitas lengkap untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, sebelumnya menyebut sejumlah negara siap berinvestasi di IKN, yakni Uni Emirat Arab, China, Korea Selatan, dan beberapa negara Eropa. Saya nggak boleh ngomong angka secara pasti ya, tapi kurang lebih 200-300 triliun sudah ada yang masuk. Sudah komitmen dan sebagian sudah berjalan, ujar Bahlil ketika ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat 2 Desember 2022. Tak hanya itu, Bahlil juga mengatakan pemerintah masih menunggu perkembangan dari investor lainnya. Hanya saja, dia belum membocorkan investor-investor yang dia maksud. Sudah ada tapi saya belum bisa ngomong angka yang belum saya yakini kalau sudah saya tekan. Kalau sudah saya tekan, sudah mereka ajukan permohonan yang baru bisa saya masukkan ke dalam daftar. Begitulah kata Bahlil soal para besar angka komitmen investasi para calon penanaman modal di IKN tersebut. Beberapa waktu lalu, Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Bahlil Lahadalia, mengutarakan gagasan untuk mendirikan organisasi semacam OPEC bagi negara-negara penghasil nikel.
Kata Bahlil, dengan adanya organisasi seperti OPEC untuk negara penghasil nikel dapat mengkoordinasikan dan menyatukan kebijakan komoditas nikel. Mimpi Bahlil semua negara penghasil nikel bisa mendapat keuntungan melalui penciptaan nilai tambah yang merata. Menerjemahkan gagasan kartel itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau KADI Indonesia, Arsjad Rasjid, beropini bahwa sebaiknya masyarakat jangan terjebak dengan istilah kartel. Intinya adalah mengajak teman-teman negara penghasil sumber daya mineral ini kita ajak untuk inklusif kolaboratif. Tujuannya untuk pemerataan ekonomi dan kesejahteraan, kata Arsjad pada Tren Asia. Interpretasi Arsjad terhadap ide kartel senada dengan gugatan World Trade Organization atau WTO terhadap larangan ekspor biji nikel oleh Presiden Joko Widodo. Menurutnya, baik kartel maupun larangan ekspor biji nikel merupakan sikap Indonesia untuk memutus tradisi jual mentah hasil kekayaan alam. Dalam sengketa biji nikel, Uni Eropa kebakaran jenggot karena Indonesia tiba-tiba ogah menjual bahan mentah. Sejak larangan ekspor biji nikel pada tahun 2022, Uni Eropa hanya bisa mengimpor produk turunan nikel yang sudah barang tentu memiliki nilai yang jauh lebih tinggi daripada sekadar bahan baku. Sementara Indonesia bersikeras untuk meningkatkan nilai tambah pada tiap komoditas ekspor yang dihasilkan. Arsjad menjelaskan, hilirisasi yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional. Hal ini tentunya memiliki efek domino ke penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan ekonomi rakyat, dan pemerataan kesejahteraan. WTO harus paham Indonesia punya agenda untuk meningkatkan perekonomian dalam negeri. Tidak bisa kirim barang mentah yang murah lagi, tegas Arsjad. Titah Jokowi mengempit biji nikel langsung berimbas pada nilai ekspor komoditas turunan nikel. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, nilai ekspor komoditas turunan nikel naik signifikan sejak pemerintah memberlakukan pelarangan ekspor biji nikel di awal tahun 2020. Terlihat dari nilai ekspor komoditas turunan nikel pada Januari hingga Agustus 2022 yang mencapai 12,35 miliar US dollar atau tumbuh hingga 263% jika dibandingkan dengan tahun 2019. Sebelum pemberlakuan larangan ekspor biji nikel, nilai ekspor hanya mencapai 3,40 miliar US dollar. Sikap keras negara barat soal nikel Indonesia serupa dengan kritik isu lingkungan yang deras disuarakan kepada negara berkembang. Hal ini lantaran negara berkembang masih menggunakan energi kotor seperti batu bara untuk membuat dapur perekonomiannya terus menggebul. Kondisi ini berbeda dengan negara-negara maju yang sudah jauh melangkah ke arah dekarbonisasi alias beralih ke energi baru terbarukan. Sebagai bos raksasa batubara, Arsjad menganggap sikap negara maju seperti Uni Eropa seolah-olah lupa bahwa karbonisasi adalah jalan mereka untuk menjadi makmur seperti saat ini. Mereka lupa yang mengotori bumi pertama siapa. Sekarang ketika sudah maju dan beralih ke energi bersih, mereka bilang negara berkembang tidak paham lingkungan, tukas Arsjad. Meskipun demikian, Arsjad mengatakan seluruh dunia termasuk Indonesia sepakat untuk bersama-sama melakukan dekarbonisasi. Akan tetapi, daya masing-masing negara untuk beralih tidak bisa disamaratakan. Sebagai contoh, Indonesia hingga tahun ini masih saja menanggung pekerjaan rumah untuk mengejar tingkat elektrifikasi hingga 99,99% ke seluruh pelosok daerah. Kementerian SDM mencatat, rasio elektrifikasi di Indonesia mencapai 99,45% pada tahun 2021. Nilai tersebut naik 0,25% poin dari tahun sebelumnya yang sebesar 99,20%. Meskipun meningkat, rasio elektrifikasi pada tahun yang lalu masih belum mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar 99,99% secara nasional. Sedangkan, Award in Data mencatat 86,95% dari total produksi listrik Indonesia pada tahun 2020 berasal dari bahan bakar fosil. Turun sedikit dari 88,73% pada tahun 2019. Pada tahun 2020, produksi listrik nasional yang berasal dari bahan bakar fosil tercatat mencapai 239 terawatt. Sebagai contoh, Indonesia hingga tahun ini masih saja menanggung pekerjaan rumah untuk mengejar tingkat elektrifikasi hingga 99,99% ke seluruh pelosok daerah.